Oke teman-teman ya, balik lagi di dalam video kali ini. Di sini gue bakalan kembali untuk update untuk testnet terbaru. Jadi untuk testnetnya yang bakalan kita bahas di sini adalah Klex Finance. Dan untuk testnetnya sendiri ini nggak jauh beda, hampir-hampir mirip sama testnet Club ya, yang sebelumnya kita pernah bahas di dalam video. Dan untuk testnet Club sendiri untuk rewardnya itu dijadwalkan mungkin distribusi minggu ini paling cepat ya teman-teman ya. Jadi buat kalian yang sudah menggarap testnet dari klub, selamat dan semoga rewardnya bagus gitu ya harganya. Oke, di sini kita bakalan menggarap testnet Klex, dan untuk RPC atau ekosistem yang kita pakai itu dari Klaytn teman-teman. Nah untuk Klaytn sendiri untuk RPC-nya di dalam wallet MetaMask kalian bisa tambahkan. Nah tambahkannya gimana? Silahkan kalian bisa gunakan Chainlist ya. Kalian bisa pakai Chainlist saja di sini. Di sini kalian bisa klik connect wallet untuk menambahkan RPC testnet dari Klaytn. Oke, kalau misalnya udah, nanti kalian atur lagi wallet MetaMask-nya kalau belum dialihkan ke dalam Klaytn Boabab ya, Boabab di sini. Kalau misalnya udah, kita tinggal melakukan connect wallet. Connect walletnya silahkan gunakan wallet MetaMask. Oke. Di sini kita sudah terhubung, teman-teman. Langkah selanjutnya kita masuk ke bagian tap pouchet. Nah, masuk ke bagian tap pouchet, di sini kita bisa mint untuk token Clay. Silahkan kalian bisa klik dulu. Nah, di sini kalian bisa input untuk address kalian ya. Untuk address kalian silahkan pakai address MetaMask-nya. Nah, di sini kalian bisa copy, terus kalian paste di sini. Oke, kalau misalnya udah, nanti kalian bisa klik yang namanya run pouchet. Nah, di sini gue nggak bisa run pouchet. Kenapa? Karena gue udah claim untuk test token dari Clay ini. Nah, kalau misalnya kalian udah claim, di sini kalian bisa masuk lagi ke dalam tab pouchetnya. Selanjutnya, kalian bisa mint untuk pouchet-pouchet yang lain ya. Contoh misalnya USDT sama USDT dan yang lain sebagainya. Kalian bisa mint untuk token ini sebagai test tokennya, teman-teman. Oke, kalau misalnya udah, di sini kalian bisa masuk ke bagian tab trade. Nah, di bagian tab trade di sini kalian bisa melakukan swap ya untuk token. Caranya kalian tinggal pilih aja untuk token mana yang mau kalian pakai untuk swap. Contoh misalnya dari Clay. Kita pakai dari Clay dulu. Terus untuk ininya sendiri ya, token keduanya atau tujuannya yang mau kita pakai swap di sini misalnya WClay di sini. Nah, di sini silahkan kalian bisa input jumlah token yang mau kalian swap ya. Nah, contoh di sini kita masukin 10 token, terus kita klik preview, kita klik confirm di sini. Lalu buka lagi wallet MetaMask-nya, kita klik konfirmasikan. Oke, di sini untuk swapnya ini sudah kita submit ya di dalam wallet MetaMask. Dan silakan kalian tunggu untuk proses transaksinya, teman-teman, di bagian atas di sini. Oke, di sini untuk transaksi udah beres ya. Jadi kita udah melakukan swap tadi dari token Clay menuju token WClay di sini. Kalau misalnya kalian mau swap balik lagi bisa, teman-teman ya, di sini. Silahkan kalian bisa melakukan swap lagi balik di sini. Kita klik confirm. Oke, ada error lagi di sini. Jadi errornya itu banyak banget ya, teman-teman ya. Terus juga kalau misalnya kalian mau swap dari token yang beda ya. Contoh misalnya token-token yang disediakan di sini, test tokennya silahkan kalian bisa gunakan aja. Nah, kalau misalnya kalian udah selesai di bagian trade, kita masuk ke bagian invest, teman-teman. Nah, di bagian invest di sini kalian bisa menambahkan liquidity yang ada di pool. Contoh misalnya pool yang sudah dibuat ya. Kalian bisa lihat di sini ada banyak pilihannya, kalian tinggal pilih aja kalian mau menambahkan liquidity di pool mana. Kalau misalnya kalian mau bikin pool kalian sendiri, kalian bisa klik yang namanya create pool di sini. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa pilih token yang mau kalian tambahkan liquidity-nya. Contoh misalnya kita pakai USDT. Terus di sini kita bisa pakai ini lagi token USDC. Terus kalau misalnya kalian mau menambahkan token ketiga, ini untuk opsional ya. Kalau misalnya kalian mau pakai token ketiga, di sini kalian bisa tambahkan tokennya. Nah, cuma di sini ada error lagi nih teman-teman, kayak gini modelnya. Nah, jadi emang testnet ini errornya banyak banget ya. Jadi harus sabar-sabar aja karena emang seperti itulah yang namanya testing, teman-teman. Oke, di sini kita coba lagi. Kita coba lagi di sini. Oke, sama lagi, error lagi di sini. Kita refresh lagi, kita ganti. Gue nggak tahu ini kenapa untuk yang pool yang kayak gini. Ini errornya kayak gini, teman-teman.
Oke, kita pakai Weekly USDT di sini. Nah, kita klik next. Selanjutnya kita bisa pilih mungkin 10. Oke. Gas fee-nya kita atur jadi 5 di sini. Untuk bagian ini ya, bagian swap fee. Di sini kalian bisa atur sesuai dengan keinginan kalian atau kemauan kalian sendiri. Nah, kita bisa klik next. Oke, selanjutnya kita bisa klik preview. Selanjutnya kita klik approve Weekly for invest. Oke, di sini MetaMask-nya udah muncul. Kita bisa klik konfirmasikan, teman-teman. Oke, di sini kita klik konfirmasikan transaksinya. Nah, kalau misalnya terjadi error atau nggak bisa, itu kita harus atur untuk gas fee-nya ya di dalam wallet MetaMask. Oke, next di sini kita approve untuk konfirmasi kedua ya, approving yang kedua. Kita buka lagi wallet MetaMask-nya, kita klik konfirmasikan. Oke. Nah, di sini udah beres. Selanjutnya yang ketiga di sini. Cuman ini error di sini gua nggak tahu kenapa, teman-teman. Ini kita nggak bisa nambahin pool ya. Nah, error di sini. Nggak bisa. Kalau misalnya kalian mau coba-coba silakan aja. Cuman untuk proses ketiga ini error di sini. Gua error di sini, teman-teman. Nggak bisa. Oke, kita skip dulu mungkin yang bagian create pool ini. Kita coba cari pool yang mungkin bisa kita ikut untuk tambahkan liquidity di dalamnya. Kita bisa pakai mungkin yang pool pertama di sini. Kita coba-coba aja teman-teman ya. Gua nggak tahu juga ini testnetnya kok errornya banyak banget gitu. Nah, di sini kita bisa klik bagian invest. Bagian invest, cuman di sini balance-nya kita itu kosong ya di sini bagian USDC. Nah, ini harusnya di swap dulu. Cuman kalau misalnya kita trade ya, kita trade token USDC yang nggak ada logonya itu, di sini poolnya nggak bisa ditambahin teman-teman. Nah, ini gua nggak tahu kenapa. Jeleknya itu kayak gini, itu nggak bisa ditambahin. Jadi kita nggak bisa invest. Mungkin kalian bisa coba pakai yang lain gitu. Nah, contoh misalnya WTH sama WBTC ya. Nah, di sini kita bisa invest. Oke, contoh di sini coba kita invest satu ETH terus Bitcoin-nya atau BTC-nya. Kita klik yang suggestion ya atau saran. Terus kita bisa klik preview, approving ETH. Oke, error lagi di sini teman-teman. Gua nggak tahu kenapa ini error lagi di sini. Kita klik yang optimized, coba kita klik preview. Oke, error lagi di sini. Gue nggak tahu ini kenapa errornya kayak gini teman-teman ya. Mungkin kalian bisa coba aja. Oke. Approve, ya gagal. Jadi caranya kayak gitu teman-teman ya. Silakan aja kalian bisa coba. Karena di sini poolnya banyak, jadi mungkin kalian bisa coba-coba. Nah, di sini kita mau coba-coba yang ini nih. Siapa tahu bisa teman-teman ya. Siapa tahu bisa. Nah, siapa tahu bisa. Kita klik preview, approve ETH. Ini juga sama, yang pool ETH sama DAI. Di sini internal JSON RPC error ya. Gue nggak tahu ini errornya dari client-nya atau apa. Tapi intinya error ya. Pokoknya nanti kalian silakan bisa tambahkan liquidity yang ada di pool. Atau kalian bisa create pool kalian sendiri juga. Nah, kalau misalnya udah di bagian withdraw, nanti kalian bisa withdraw hasil token kalian gitu teman-teman. Nah, caranya kayak gitu. Semoga membantu kalian buat paham dari testnet dari Klex ini untuk cara mainnya atau cara garapnya kayak gitu, teman. Oke, setelah itu nanti kalian bisa join ke dalam Discord dari Klex ya. Kalian bisa masuk di sini untuk memberikan feedback tentang testnetnya. Silahkan kalian bisa join di dalam Discordnya. Di sini kalian bisa kasih. Kalau misalnya kalian menemukan bug atau suggestion ya, di bagian suggestion di sini kalian bisa kasih untuk saran dan juga kritik mengenai testnet Klex teman-teman kayak gitu. Oke.